Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini kita mau bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih-Nya. Kita mau bersyukur buat kebaikan-Nya, buat penyertaan-Nya kepada setiap kita. Mari naikkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau begitu baik dan teramat sangat baik bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu menyelamatkan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu menyucikan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan-Nya, apa yang sudah Dia berikan kepada setiap kita, pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib, bukti kasih-Nya kepada setiap kita. Mari ingat kebaikan Tuhan, mari ingat kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tebus kami dengan darah-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan syukur kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan
kesalahanku. Katakan sejauh timur dari barat. Oh, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi, pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari semua bersama katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih. Begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau mengampuni setiap kami, mengampuni setiap dosa kami. Kau layakan kami berharga Tuhan. Di mata-Mu kami bersungguh-sungguh berharga ya Bapa. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri,
pulihkanku. Lebih sungguh lagi katakan bersama-sama, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunanmu, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dengan darah-Mu kami boleh dilayakkan. Ya Tuhan. Kami boleh menyebut Engkau Tuhan, Ya, Bapa, Yesus, Tuhan. Aba. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah pribadi lepas pribadi pada setiap kami Tuhan. Ya, Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, tanggalkan bebanmu. Nah, saudara tahukah saudara bahwa setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Entah itu sakitnya ringan, sakit yang berat, atau sakit yang sangat berat. Dan kadangkala ada orang yang ketika sakit bisa menahan rasa sakitnya sehingga terlihat baik-baik saja. Tetapi ada pula orang yang ketika dia sakit, sedikit saja sedang mengalami kesakitan yang luar biasa, tidak dapat menahan rasa sakitnya. Karena daya tahan seseorang terhadap rasa sakit itu berbeda-beda. Nah, pagi ini kita melihat kisah dari seorang yang bernama Daud. Daud mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Dan kesakitan itu adalah kesakitan secara fisik. Bahkan Daud berkata, tidak ada yang sehat daripada dagingku, tidak ada yang selamat dari tulang-tulangku. Lukanya membusuk dan bernanah. Untuk mengangkat badannya pun, karena saking sakitnya, Daud nggak mampu. Untuk bisa berjalan, dia harus terbungkuk-bungkuk sampai kehabisan tenaga. Ia sering menangis setiap hari karena badannya panas demam dan merasa kesakitan. Dan tidak hanya sampai di situ. Sahabat-sahabat, teman-teman dan keluarga dari Daud meninggalkan dia. Semuanya meninggalkan karena apa yang dialami oleh Daud. Ditambah lagi, musuh-musuhnya menyiapkan perangkap untuk menjebak Daud karena ingin membunuh Daud. Mereka berlomba-lomba dengan berbagai macam cara untuk bisa menghancurkan dan menyakiti Daud. Nah, sebenarnya apa sih yang dialami Daud sehingga bisa mengalami hal yang sedemikian rupa? Nah, kita akan melihat di dalam kitab Mazmur 38, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan, Tuhan, janganlah menghukum aku dengan gerammu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu.
Sebab anak panahmu menembus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Nah, saudara, dalam terjemahan lain dikatakan demikian, Tuhan ketika engkau marah, tolong jangan hukum aku. Engkau telah menancapkan anak panahmu dalam diriku. Tanganmu telah menekan aku hingga jatuh ke tanah. Penghukumanmu telah membuat seluruh tubuhku sakit. Kesehatanku telah hilang karena dosaku. Dosaku terlalu berat bagiku, bagaikan beban yang tidak bisa kupikul. Nah, saudara, Daud kemudian berkata bahwa ternyata penyakitnya ini karena segala dosa dan segala kesalahan. Dan itu menjadi suatu beban yang berat, bahkan terlalu berat. Nah, saudara, kalau dosa adalah suatu beban, bahkan beban yang berat, itu akan membuat daging kita merasa sakit, tulang kita merasa sakit, bahkan jantung kita merasa sakit, hingga kehabisan tenaga dan tidak mempunyai kekuatan. Bahkan dikatakan sorot matanya makin lama makin lenyap. Nah, saudara, pernah tidak melihat kira-kira ada orang yang dari sorot matanya sudah tidak memancarkan sinar lagi? Rasanya seperti orang melamun, sudah kehilangan gairah hidup. Bahkan mungkin ada di antara beberapa orang yang mengalami hal demikian, seperti yang Daud alami. Karena apa yang dilakukannya tidak berkenan kepada Tuhan, maka Daud mengalami kesakitan yang luar biasa. Tapi yang luar biasa dari diri Daud adalah dia tahu dan sadar apa yang telah dilakukannya itu karena segala dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Sehingga dia mengalami kesakitan. Nah, mari kita lihat di ayat 5b dan ayat yang ke-18 di Mazmur 38. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan, Daud mengatakan bahwa semuanya itu terjadi karena ia telah melakukan hal-hal yang bodoh. Ayat yang ke-18, Daud mengatakan, tetapi aku mengakui bahwa aku telah melakukan hal-hal yang salah dan aku menyesali dosa-dosaku. Nah, saudara, Daud tahu apa yang telah dilakukan, bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dia mengakui dan menyadarinya. Daud tidak pernah menyalahkan keadaan dan tidak menyalahkan orang lain. Daud juga tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami oleh Daud. Namun Daud belajar untuk menintrospeksi diri. Daud belajar untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan dan telah terjadi di dalam hidupnya. Dan Daud tahu bahwa semua yang dialami karena dosa dan kesalahannya. Dan dia menyesali semuanya itu. Nah, saudara, kadangkala Tuhan ingin menyadarkan kita dari kesalahan-kesalahan kita dengan mengizinkan adanya suatu penderitaan. Mungkin karena Tuhan sudah mengingatkan, tetapi kita tidak mendengar, maka Tuhan menegur melalui suatu peristiwa atau penderitaan yang kita alami. Tapi kalau jika itu yang terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar dari Daud untuk introspeksi diri, kemudian mengakui, menyesali, dan tidak mengulangnya lagi. Nah, ketika kita melihat apa yang dialami oleh diri kita ataupun orang yang kita lihat di dekat kita mengalami sakit atau penderitaan, belum tentu karena murka Tuhan, tapi karena Tuhan hendak menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Jadi, jadilah bijak dan bisa membedakan. Nah, kembali kepada Daud, di tengah kehancuran yang dia alami, Daud punya satu tempat, satu pribadi, tempat dia berharap, tempat dia mengadu dan meminta pertolongan. Dan itu ada di ayat yang ke-15. Dalam terjemahan lain dikatakan, ya Tuhan, aku menunggu Engkau untuk menolong aku. Dan aku percaya bahwa Engkau akan menjawab doaku, Tuhanku dan Allahku. Kemudian ayat yang ke-23, Daud berkata bahwa ya Tuhan Allahku, hanya Engkau satu-satunya yang dapat menyelamatkan aku. Segeralah datang menolongku. Nah, saudara, Daud tahu siapa Tuhan dan siapa Allahnya. Bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi dia.
dan tidak pernah meninggalkan dia. Apapun kondisi yang dihadapi, baik mengenai berdosakah atau bersalahkah, atau mengalami penderitaan, apapun juga itu, Allah yang Daud sembah dengan Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama, yaitu Allah yang mengerti kondisi yang dialami oleh anak-anaknya. Jadi ketika kita berseru untuk meminta pertolongan, maka Allah bukanlah Allah yang tuli, atau Allah yang tidak menghiraukan, atau Allah yang tidak punya perhatian. Tetapi ketika kita berseru, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, akan turun tangan memberikan pertolongan. Apapun status kita, setidak layak apapun kondisi yang kita alami, kalau kita berteriak dan meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Nah, kalau dosa itu dianggap suatu beban, apakah akan kita bawa kemanapun kita pergi? Tanggalkan beban dan dosa itu, dan hampiri dia. Karena Yesus adalah Allah yang sanggup untuk membebaskan kita dari segala dosa dan segala sakit penyakit. Jangan malah menjauh dari Tuhan, karena merasa kita tidak layak untuk meminta pertolongan, karena kita orang yang berdosa, sebagaimana banyak orang yang pikirkan dalam hatinya. Tapi justru karena berdosa dan tidak layak itu, mendekatlah kepada Tuhan, jangan menjauh. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, yang mau mati untuk menebus segala dosa-dosa kita, agar anak-anaknya bisa dibenarkan di dalam namanya. Itu sebabnya mendekatlah kepada Tuhan, karena Allah hanya sejauh doa-doa kita. Allah mendengar apa yang kita doakan, bahkan yang belum kita ucapkan sekalipun. Itu sebabnya kita belajar dari Daud. Ketika dia merasa dirinya tidak layak dan berdosa, dia tidak menjauh, dia justru mendekat kepada Tuhan. Karena Daud tahu Allah mengasihi dirinya. Demikian pula untuk kita, Allah mengasihi setiap kita yang ada di tempat. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia. Miliki keyakinan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apapun kondisi kita, Tuhan sanggup bekerja dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Arahkan hidup kita hanya kepada Dia. Datang dan hampiri Dia dengan sikap hati. Menyambut Dia dalam hidup kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib dan berkuasa atas kami Tuhan. Kaulah Allah yang telah menebus kami. Haleluya. Kau sembah, Ku datang kepadamu Tuhan, sebab Engkau besar, sebab Engkau baik selamanya. Sebab Engkau mulia, dahsyat nama-Mu Tuhan. Ya lara-lara masyakalara masyikiri, ya lara masyakalara masyikiri, kuria lara masyakalara bara. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari tinggikan Dia. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datang kepadamu. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Mari mendekat kepada Dia. Haleluya. Kau bersembah bagi kami. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuja Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bekerjalah lebih dalam setiap kami. Lawat setiap kami dengan hadirat-Mu yang heran. Sehingga setiap hari kami boleh
selalu mendekatkan diri kepada Engkau. Ya Tuhan. Jangan sampai kami menjauh daripada Engkau, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Ya Sepanjang hidup kami ada tuntunan, ada pemeliharaan, ada penjagaan yang Kau berikan bagi kami. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan, ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberikan arahan, tuntunan, bimbingan, dan petunjuk bagi setiap kami. Terus bekerja sehingga kami melekat kepada Engkau hari demi hari. Ada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.